Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi Bapak Ibu semua. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Bawa korban syukur kita buat hari yang baru, ada anugerah yang baru, ada kekuatan yang baru buat setiap kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami kembali boleh bangun. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami ada hari ini, kami sehat, kami kuat. Terima kasih Tuhan semua karena kebaikan. Kami menaikkan syukur kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan lewati tangisan, rasa susah di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meskipun tak walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalah masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu jangan berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Ya Kau pengharapan kami. Aku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meskipun tak melihat, walaupun itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam batu, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalah masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun
hidup itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalah masih ada, tetap percaya rencanamu keindahan pribadimu takkan berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walau masa masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan berubah. Iman yang pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang pegang padamu Tuhan yang setia. Oh, yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Ya Tuhan, pengharapan Kau Yesus, kuat hanya Kau, Allah yang setia, sebab tidak Tuhan pengharapan. Terima kasih Yesus, Kau aku Yesus, Kaulah kekuatan, sebab kami tahu Kau yang pegang hidup kami. Apa di dalam Tuhan Yesus, Kaulah pengharapan kami. Tuhan Yesus,
bagimu kami naikkan yang kami sembah Tuhan haleluya segala pujian bagimu Tuhan sebab kami Yesus layak kami diaturkan kau bekerja di dalam hidup kami mendatangkan segala kebaikan sebab kau Bapa yang baik kasih Bapa kasih Tuhan setia Tuhan Tuhan setia dengan terima kasih Yesus Kau Allah yang setia Kau Allah kekuatan Allah yang setia Bapa yang mulia kasih-Mu Tuhan kasih-Mu besar Tuhan Kau pulihkan hidupku Kaulah hidup dalam terima kasih Tuhan Kau selamat hidupku dengan apa kan Tuhan segala kebaikan segenap hati menyembahmu Yesus ku bersyukur padamu selamanya Kau Allah yang setia Kau Allah yang setia Bapa yang mulia kasih-Mu besar Tuhan Kau pulihkan hidup Kaulah harapan Kaulah
hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur siapa kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami. Kau telah baik. Kasih setiamu nyata Tuhan. Sungguh nyata hidup kami. Tak pernah kau tinggalkan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Nyatakan kasih setiamu Tuhan. Kau
kasih Yesus. Terima kasih. Kami sembah. Kami tinggal nama. Yes. Biar dalam segala keadaan kami Tuhan, kami tetap percaya Kau Bapa kami yang baik. Kau akan terus bekerja mendatangkan kebaikan buat setiap kami Tuhan. Dan kami akan terus melihat kebaikan dalam hidup kami. Kau Bapa yang baik, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Hidup kami aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur. Kami punya Bapa seperti Kau. Kau selalu kita. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Syukur bagi nama Yesus. Kaulah harapan, Kaulah kekuatan kami. Haleluya. Makasih Tuhan buat kasih setiamu. Sungguh hanya Kau Tuhan yang ada di dalam setiap musim hidup kami. Kau ada waktu kami suka, Kau ada dalam duka kami. Kau kuatkan dan teguhkan terus langkah-langkah kaki kami Tuhan. Dan Kau nyatakan terus kebaikan dalam hidup kami. Menguatkan kami, meneguhkan kami di dalam Kau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami jadi anak Tuhan. Kami bersyukur kami boleh panggil Kau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami juga akan dengar kebenaran firman-Mu. Tuhan Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Ada urapan-Mu, ada hikmat-Mu buat hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Samusin. Ya, terima kasih Pak Ramli. Halo Bapak Ibu. Halo. Ya, kita kembali jumpa di Koramdio. Pagi hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Yohanes 21. Ini ayat yang terakhir ya dari Yohanes. Besok kita akan masuk ke Kisah Para Rasul. Saya akan bacakan Yohanes 21. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias.
dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon, Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid-muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu maka maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, perikop yang pertama, saya akan memberikan poin-poin yang saya dapat dari perikop yang pertama tadi. Judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ya, saya akan membagi perikop pertama ini menjadi 3 bagian ya. Yang pertama itu saya mau bicara tentang Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, artinya dia belum selesai ya tugasnya ya. Artinya dia harus datang lagi ke bumi untuk menjumpai murid-muridnya. Artinya dia mempunyai tanggung jawab. Kalau menurut pikiran saya, waktu dia sudah mati di kayu salib, ya sudah selesai tugasnya itu. Sebenarnya kalau menurut saya ya. Tapi dia mengetahui bahwa visinya itu belum selesai gitu. Karena apa? Karena dia tahu kondisi murid-muridnya yang belum 100% percaya kepadanya. Itu terbukti ketika dia mau disalibkan, murid-muridnya ini apa ya, kocar kacir, seperti kocar kacir ketakutan karena ketika Yesus disalibkan, mereka putus asa ya, karena mereka berharap Yesus itu datang untuk menolong mereka sebagai raja mereka ya, dan mereka
berputus asa ketika Yesus disalibkan. Nah, inilah yang membuat tugas Yesus itu belum selesai karena dia tahu bahwa kondisi murid-muridnya saat itu masih eh, masih hanya sekedar percaya ya, percaya belum mempercayai. Jadi dia datang tadi di sini dia bilang untuk yang ketiga kali dia datang ya. Waktu yang pertama itu datang dia ketika ada dua orang muridnya sedang bercakap-cakap menuju suatu daerah. Nah, kedatangan Yesus di situ yang pertama kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali uh, di sini ya, di ayat ini. Baru kedatangan Yesus yang ketiga kali itu adalah ketika murid-murid mereka berkumpul di suatu daerah di rumah. Mereka Yesus kembali datang. Artinya Yesus sangat bertanggung jawab kepada murid-muridnya. Kalau mungkin saya ya sebagai manusia berpikir, kenapa harus dia datang lagi? Artinya murid-murid Yesus mengalami suatu trauma ya, trauma ketika raja mereka, harapan mereka itu disalibkan dan mati. Artinya mereka belum tahu sampai sedalam itu gitu tujuan Tuhan itu. Jadi poin yang pertama itu ya adalah bahwa Yesus itu sangat bertanggung jawab kepada tugasnya, kepada orang-orang yang dikasihnya, sehingga kedatangannya ini membuat murid-muridnya menjadi kuat ya, termotivasi, dan mereka eh, benar-benar mengalami suatu terobosan yang baru ketika Yesus datang kembali ya. Jadi poin yang pertama ini kalau saya tarik dalam kehidupan kita adalah eh, kita harus mempunyai visi dan misi dalam hidup kita ya, khususnya di dalam pelayanan. Kita harus bertanggung jawab pada pelayanan kita, apapun mungkin yang akan terjadi. Artinya kita nggak boleh mundur dari pelayanan lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Ya. Poin yang kedua adalah tentang murid-murid Yesus. Kalau kita baca di sini, mereka ini eh, tidak percaya ya kepada Yesus. Yang ketika datang Tuhan Yesus di sini, ketika dia melakukan mujizat disuruh menangkap ikan, itu hanya Yohanes yang yang tahu bahwa dia Tuhan ketika murid-muridnya menangkap ikan. Jadi perlu kita belajar dari murid-murid Yesus ini bahwa kita bukan hanya sebagai orang Kristen yang percaya, mengaku di mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari itu kita harus betul-betul mempercayai hidup kita, bersandar kepada Dia, percaya kepada Dia bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang bisa menolong kita, uh, menyembuhkan segala sakit penyakit kita, masalah kita, bahkan apapun yang kita rencanakan dalam hidup ini. Jadi kita belajar dari murid-murid Yesus pagi hari ini bahwa kita harus betul-betul percaya ya, betul-betul mempercayai Tuhan supaya dalam hidup kita boleh kita menjadi berkat, menjadi terang. Nah, poin yang ketiga itu adalah tentang bagaimana murid-murid ini
boleh menjadi terang ya, menjadi berkat dalam pelayanan mereka, sehingga mereka mengalami terobosan-terobosan yang baru dalam pelayanan mereka. Dan kita tahu pada endingnya adalah murid-murid ini mengalami eh, suatu kematian yang sangat tragis ya. Jadi sangat penting kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, tentunya lewat firman Tuhan dan lewat doa, supaya di akhir hidup kita mengalami ending yang baik, dan kita tetap menjaga iman kita dengan baik sampai hari tua kita, bahkan sampai kematian yang memisahkan kita. Ya, itu perikop yang pertama ya, poin yang saya dapat. Kita lanjut ke perikop yang kedua adalah gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak ku kehendaki. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ya, poin yang kedua ini yang saya dapat adalah tentang Petrus ya. Ditanya Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku, mengasihi engkau. Kalau kita tarik dalam aplikasinya dalam hidup kita, kalau kita bertanya atau introspeksi diri dalam hidup kita, kalau seandainya Tuhan Yesus ngomong kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Ini pertanyaannya dalam ya, Bapak Ibu. Apakah engkau mengasihi aku? Kalau kita ambil waktu, kita berpikir dan menjawab pertanyaan ini, apakah kita akan seperti Petrus dengan cepat berkata, apakah engkau akan mengasihi aku? Contohnya kalau pertanyaan itu kepada saya, Pak Samosir, apakah engkau mengasihi aku? Mungkin kalau saya jawab belum 100% ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena untuk mengasihi Yesus itu artinya kita harus peduli pada jiwa-jiwa Bapak Ibu. Di sini kan Petrus ditugaskan untuk menggembalakan domba-dombaku. Artinya tugas kita itu sebenarnya kalau dipikir-pikir untuk menggembalakan domba-dombaku, domba-domba Allah, Tuhan Yesus. Tapi pada kenyataannya kita ini sebenarnya lebih sibuk ya
kepada kepada keluarga kita, kepada bisnis kita, kepada pekerjaan kita, kepada eh, kepada hobi kita. Jadi pertanyaan ini berat. Kalau kita pribadi lepas pribadi menjawab pertanyaan ini berat. Sudahkah kita mengembalakan domba-domba atau sudahkah kita mencari jiwa-jiwa? Ya, kita jawab ya sendiri dalam hati. Apakah kita semua sudah mengasihi Allah? Apakah kita sudah membawa jiwa? Apakah kita sudah mengembalakan domba-domba? Memang saya tahu kita semua pelayanan ya, pelayanan. Artinya poin yang penting itu adalah jiwa-jiwa, Bapak Ibu. Jiwa-jiwa. Karena mereka kan perlu juga kita beritakan kabar gembira supaya mereka mengalami keselamatan dan berada bersama-sama dengan kita nanti kelak dalam kerajaan surga. Jadi itu poin yang saya dapat Bapak Ibu dari poin yang kedua ini. Ya, perikop yang ketiga adalah murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati, tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ya, kita lanjut. Berikut yang keempat, kata penutup. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. Ya, poin ini judulnya adalah, perikop ini adalah murid yang dikasihi Yesus. Kalau kita baca, ini adalah bicara tentang Yohanes ya. Murid yang dikasihi Yesus itu adalah Yohanes. Kenapa? Karena Yohanes itu memang diutus untuk memberikan jalan kepada Mesias, untuk membuka jalan kepada orang-orang Yahudi di zaman itu. Jadi Yohanes ini diutus dan dia diberikan suatu kuasa ya untuk membaptis orang-orang Yahudi pada saat itu. Jadi Yohanes ini adalah murid yang dikasih Yesus karena dia memang murid yang spesial ya, karena dia adalah nabi yang diutus untuk membuka jalan untuk memberitakan Yesus pada zaman itu, dan dia banyak membaptis ya di zaman dia. Jadi Yohanes ini kenapa dibilang murid yang dikasih Yesus? Karena Yohanes ini selain dia memang sudah diutus, di dalam pelayanannya pun dia tidak sombong ya dalam pelayanannya. Dia betul-betul mengandalkan Tuhan. Itu nampak dalam pelayanannya di dalam kehidupan Yohanes ya. Jadi kenapa Yohanes ini dibilang murid yang dikasih Yesus? Karena ada kedekatan, ada hubungan yang terjadi antara Yohanes dan Yesus. Jadi
poin yang mau saya bagikan dalam hidup kita adalah mari kita belajar seperti Yohanes ya, untuk memiliki kedekatan, memiliki hubungan yang erat kepada Tuhan Yesus, kepada Allah, supaya kita mengenal isi hati Bapa, kehendak Bapa dalam hidup kita, sehingga lewat hidup kita boleh terus menjadi terang, menjadi berkat buat setiap orang. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada Bapak Ibu. Saya serahkan kembali kepada Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Samosir yang sudah memberkati kita. Tentu kita mendapat beberapa poin-poin yang bisa kita pelajari. Tapi mungkin yang pertama yang ingin saya luruskan bahwa murid yang dikasih Yesus tersebut adalah Yohanes, murid Yesus, bukan Yohanes Pembaptis ya, karena itu berbeda. Karena memang kita tahu bahwa nama-nama Yahudi itu begitu banyak yang sama. Yohanes Pembaptis itu seperti kita sudah baca kisahnya, mati dipenggal kepalanya oleh Herodes, sedangkan Yohanes yang menulis kitab Yohanes murid Yesus yang dikasih ini, dia tidak mati martir, dipercaya tidak mati martir, tapi mati karena usianya yang sudah begitu lanjut, kemungkinan 100 tahun, kira-kira seperti itu. Ya, itu saja mungkin yang perlu diluruskan pada pagi ini. Jadi kita tadi sudah mendengar bagaimana Pak Samosir menyampaikan beberapa poin-poin yang di perikop yang pertama, bagaimana Yesus bertanggung jawab kepada murid-muridnya dengan meneguhkan murid-muridnya. Memang benar ya, setelah penangkapan Yesus, kematian Yesus ya, murid-muridnya tergoncang imannya dan akhirnya betul kata Pak Samosir, saya juga berpendapat kalau Yesus sudah mati, tentu kemungkinan besar tugasnya sudah selesai, tapi dia harus menyelesaikan, mempersiapkan murid-muridnya bahwa eh, apa yang dia katakan selama ini dia akan bangkit itu nyata, dan dia membuktikan diri dengan menampakkan dirinya beberapa kali kepada murid-muridnya, sehingga terbuktilah bahwa semua yang dikatakan Yesus selama dia masih hidup terbukti benar dan dibuktikan dengan kebangkitan dan penampakan dirinya kepada murid-muridnya. Kita bisa belajar. Poin yang lain mungkin yang bisa saya tambahkan di perikop yang pertama adalah cara Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya adalah hal yang mungkin perlu kita cermati bersama ya, bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya sedang melakukan pekerjaan sehari-hari atau rutinitas biasa ya. Jadi ini menjadi catatan bagi kita bahwa Yesus atau Tuhan itu tidak menampakkan diri hanya saja sewaktu kita beribadah, berdoa, membaca firman. Justru sering sekali dia menampakkan diri, menunjukkan kehadirannya justru di saat-saat kita sedang melakukan aktivitas rutinitas kita yang biasa. Kadang-kadang saking biasanya kita mengabaikan kehadiran Tuhan, penampakan Tuhan atau pernyataan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika murid-murid sedang melakukan pekerjaan sehari-hari, Yesus menampakkan dirinya dan menuntun mereka, mengarahkan mereka supaya mereka menangkap ikan yang lebih banyak. Walaupun kita lihat memang akhirnya mereka taat ya, dan mereka mendapatkan banyak ikan ya, mukjizat terjadi. Nah, ini pelajaran bagi kita ya. Mari setiap hari ya, Tuhan bisa atau Tuhan selalu rindu untuk menunjukkan hadiratnya, menunjukkan dirinya, menunjukkan
tuntunannya, arahannya kepada setiap kita, sehingga kita bisa mengerti maksud dan rencana Tuhan lewat pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari, sehingga apapun yang kita kerjakan bisa berhasil di dalam kehidupan kita. Perikop yang kedua juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Samosir, bagaimana ini pertanyaan yang dalam bagi kita untuk kita jawab masing-masing di dalam diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Pada konteks ini, ya, eh, kita bisa melihat bagaimana Yesus ingin memulihkan hati daripada Simon Petrus, yang kita tahu sama-sama dia pasti apa namanya dipenuhi oleh rasa bersalah oleh karena penyangkalannya kepada Yesus sebanyak 3 kali. Dia menangis, ya kita baca di kitab yang lain, dia menangis, dia hancur hati, dan apa namanya, pasti dia ditindih oleh beban rasa bersalah yang besar. Sehingga kalau kita lihat tadi ada kisah yang sedikit unik, ya, waktu eh, Yohanes, murid yang dikasih, mengatakan bahwa itulah Tuhan yang berdiri di pinggir pantai kepada Petrus, dan ketika Petrus sadar bahwa itu adalah Tuhan, dengan spontan dia terjun, ya, dia ambil bajunya, dia terjun ke air, ya, dan segera menghampiri Yesus. Padahal dikatakan jarak mereka itu sebenarnya sudah sangat dekat, sehingga sebenarnya kalau murid-murid yang lain kan cuma menunggu saja sampai perahu mereka merapat ke pantai, tapi Petrus tidak sabar, ya. Mungkin dia sudah rindu, atau mungkin rasa bersalah yang masih begitu besar, dia masih takut, ya, sehingga dia harus terjun ke air untuk menjumpai Yesus pada waktu itu. Tapi kita melihat dia tidak menjumpai Yesus langsung. Dia kalau kita lihat bersih-bersihkan perahu, bersih-bersihkan jalan, ya, pura-pura cari kesibukan, ya. Terlihat bahwa itu rasa bersalahnya masih besar. Sehingga di perikop yang kedua kita melihat bagaimana dengan lembut Yesus memulihkan hati Petrus dengan bertanya sebanyak 3 kali kepada Petrus, bahwa selama ini Petrus, kalau di bahasa aslinya kan, apakah engkau mengasihi aku, dikatakan apakah engkau pileo kepada aku. Ya, pileo itu kan kasih kepada manusia, kasih yang berasal dari diri manusia itu sendiri, bukan kasih yang dari Tuhan. Jadi selama ini kasih Petrus kepada Yesus itu memang hanya dari dirinya sendiri, belum merupakan kasih agape, belum merupakan kasih Tuhan. Sampai pada akhirnya pertanyaan yang ketiga, Yesus bertanya dengan pertanyaan baru, ya, apakah engkau mengasihi aku, tapi dengan katanya bahasa aslinya, apakah engkau agape kepada aku. Disitulah Petrus menyadari bahwa selama ini kasihnya kepada Tuhan itu hanya dengan kekuatannya sendiri, belum merupakan kasih agape dari Tuhan. Jadi tentu ini mengingatkan kita introspeksi diri kita, apakah kasih kita kepada Tuhan selama ini adalah benar-benar sudah merupakan kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih yang eh, tidak membutuhkan alasan, kasih yang murni, kasih yang tulus kepada Tuhan, bukan kasih yang dari diri kita sendiri. Saya berharap dan saya percaya selama kita berkorambio, kita semakin bertumbuh, kasih kita kepada Tuhan semakin serupa dengan Tuhan, sehingga akhirnya kita bisa mengasihi Tuhan dengan kasih yang benar-benar kasih agape daripada Tuhan. Eh, Hal lain mungkin sebagai tambahan yang saya dapatkan juga sedikit, ya, bagaimana tadi dikatakan murid yang dikasih Yesus itu ditanya oleh Petrus, bagaimanakah kira-kira apa yang terjadi kepada Yohanes. Petrus bertanya kepada Yesus, dan jawaban Yesus tegas, kalau aku menginginkan dia hidup sampai aku datang kembali, itu bukan urusanmu. Urusanmu ikutlah aku, ya. Jadi jawaban Yesus cukup tegas, ya, mengingatkan kepada kita bahwa
jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain, ya. Eh, Lakukan saja bagian kita, panggilan kita secara pribadi, fokus kepada panggilan kita. Apa yang terjadi pada orang lain itu bukan urusan kita, itu tentu urusan dia dengan Tuhan, ya. Karena jalan hidup kita tentu berbeda. Kita tahu jalan hidup murid-murid Yesus berbeda. Petrus dan murid-murid yang lain, rasul-rasul yang lain, mati martir, ya, matinya dengan sangat mengenaskan. Kalau Petrus kita mendengar dan tahu bahwa matinya disalib terbalik. Sedangkan si Yohanes, murid yang dikasihi ini, dia tidak mati martir, tapi mati karena lanjut usia, ya. Jadi nasibnya berbeda, tetapi bukan poin itu yang penting, ya. Apakah kita dengan mudah menjalani hidup ini atau dengan kesulitan, tapi poinnya apakah kita selesai melakukan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu poin yang penting. Jadi itu beberapa hal yang bisa saya tambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Samosir. Terima kasih Pak Samosir untuk sharing firman-Nya. Saya kembalikan kepada yang berdoa, nanti akan ditutup oleh Pak Samosir. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur berterima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kembali kami diteguhkan, kami dikuatkan, dan kami juga boleh diingatkan betapa Engkau Allah yang peduli, Allah yang sungguh sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau melepaskan berkat berdoa bagi Pak Samosir yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah terus Engkau pakai hamba-Mu, tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan, perbesar kapasitas hidupnya Bapa. Engkau yang terus memberkati usaha yang dilakukannya Bapa di dalam nama Yesus. Bahkan pelayanan-pelayanannya Bapa di ibadah raya 3 Tuhan. Engkau juga yang turut campur tangan Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Ada beberapa pokok doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami juga mau sepakat Bapak, kami mau melepaskan berkat kesehatan, kekuatan baru bagi Papi, Pak Ongko Tuhan. Biarlah dengan kondisi saat ini Bapak, membawa Papi juga boleh lebih dekat dengan Engkau Tuhan, boleh lebih mengandalkan Engkau Bapak. Engkau yang punya kuasa kesembuhan itu Bapa. Engkau Allah yang sanggup yang akan memulihkan keadaan Papi di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati apa yang masuk ke dalam tubuh Papi baik melalui makanan, obat-obatan, bahkan terapi-terapi yang dilakukan Tuhan. Engkau juga turut campur tangan di dalam nama Yesus. Kami juga tetap berdoa buat Ibu Dorcas Tuhan, buat proses pengobatan yang masih harus dijalaninya Bapa. Biarlah Tuhan tubuhnya boleh kuat menerima semuanya itu Bapa. Obat-obatan yang masuk Tuhan, Engkau memberkati. Bahkan sel-sel baru yang baik Tuhan bisa dikembangkan, bisa dipulihkan di dalam nama Yesus. Dan kami sungguh percaya Tuhan, kasih karunia-Mu melimpah atas kehidupan Ibu Dorcas Tuhan. Ada banyak hal yang Kau mau pakai kehidupannya Tuhan, khususnya untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga bersatu hati berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami juga melepaskan berkat bagi bencana-bencana yang terjadi Tuhan di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat Tuhan. Bahkan di daerah-daerah Pulau Jawa lainnya Tuhan. Banjir Bapa, kami tahu Tuhan, Engkau penguasa segalanya seisi dunia ini Bapa. Ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi, kami juga percaya Engkau tidak akan tinggal diam Tuhan. Engkau yang menjadi sumber segalanya. Engkau menjadi sumber perlindungan. Engkau yang menjadi sumber kekuatan Bapa di dalam nama Yesus. Biarlah setiap bencana-bencana ini Bapa, orang-orang korban-korban Tuhan,
Kami melepaskan berkat, biarlah mereka mendapatkan perlindungan daripadamu, kekuatan yang daripadamu Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluan mereka Bapa, mereka boleh dicukupkan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, buat akses, buat apa yang diberikan Tuhan dari donatur-donatur Tuhan, semuanya dapat tersampaikan Bapa, dan dapat dipakai tepat pada tujuannya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami juga melepaskan berkat atas bangsa kami Indonesia Tuhan, di tengah-tengah keadaan ini Bapa. Kami percaya matamu tetap tertuju atas Indonesia. Biarlah Tuhan, kami melepaskan berkat juga atas pemerintahan, atas Bapak Presiden Tuhan, bahkan orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan. Kami biarlah mereka juga memiliki hati nurani yang tetap murni, melakukan tugas dan tanggung jawab kepada negara ini Tuhan, dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami juga melepaskan berkat damai sejahtera-Mu Tuhan atas bangsa ini, setiap provinsi yang ada Tuhan, buat pemimpin yang ada Tuhan, biarlah mereka juga menjadi pribadi-pribadi yang melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati setiap aspek hidup bangsa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa bersatu hati Tuhan, buat keluarga hamba-Mu, Bapak Dedi dan juga Oni Tuhan, yang berapa hari lalu mereka kehilangan berpulangnya mamanya Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang menjadi sumber penghiburan. Roh Kudus Engkau yang menjadi penghibur sejati atas keluarga besar ini Bapak. Biarlah mereka boleh dihiburkan, mereka boleh dikuatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami boleh semakin diteguhkan Bapak, bahwa Engkau sungguh sangat mengasihi kami. Biarlah ketika kami menikmati kasih-Mu itu Tuhan, kami juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi. Terutama kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi sesama kami mengasihi jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Engkau. Pakailah hidup kami Tuhan, jadi alat-Mu Bapa, dan juga mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Roh keberanian-Mu itu sudah Engkau taruh di dalam setiap hidup kami. Kami mau pakai Tuhan, hidup kami dengan tujuan untuk melakukan amanat agung-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Di hari yang baru ini Bapak, ada perlindungan-Mu Tuhan, ada campur tangan-Mu dalam setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Kami lakukan segala sesuatunya semata-mata hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan setiap doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kami kembali datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih ya Bapak. Pagi hari ini Kau masih melayakkan kami, Kau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan Kau masih memberikan kami napas hidup, sehingga kami masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu lewat Koram Dewi ini, Bapak. Biarlah lewat hidup kami terus belajar ya Bapak, untuk menjadi terang, menjadi berkat, agar banyak jiwa-jiwa Tuhan dimenangkan, dan mereka boleh mengalami sukacita ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami sebentar akan berpisah. Biarlah kiranya Bapak dalam Engkau memberkati setiap keluarga kami,
memberkati setiap usaha pekerjaan kami ya Bapa, bahkan memberkati nikah rumah tangga kami, memberkati anak-anak kami Bapa. Biarlah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Samosir, Ya. memberkati. Jadi Pak Ramli,